Sekarang kita coba buka boxnya. Oke, balik lagi sama gua Wahyu. Mohon maaf kalau misalkan agak kaku. Udah lama nggak bikin video soalnya. Langsung aja, kali ini gue masih tetap mau ngebahas tentang sepatu lokal. Dan sepatu lokal yang mau gue bahas kali ini dari brand ODM Footwear. Brand ini asal Pekalongan dan ini juga termasuk brand baru dari tahun 2019. ODM ini udah punya dua artikel. Artikel yang pertama itu Patriot dan artikel yang kedua Kultur Indonesia. Kebetulan yang mau gue bahas sekarang ini tuh yang Kultur Indonesia. Mungkin yang Patriot nanti kita bahas tipis-tipis aja kali ya. Sebelumnya informasi sedikit, untuk nama ODM ini diambil dari nama Ordinary Man, yang artinya itu lelaki atau pria biasa. Nah, jadi bisa diartikan pria yang ingin mengangkat kultur Indonesia melalui sepatu, katanya sih gitu. Untuk di setiap artikelnya mereka ini pakai sistemnya PO, dan ini juga ada batasannya, bisa dibilang ya limited gitu. Jadi untuk setiap artikelnya itu mereka ngerilis cuma 100 aja. Untuk artikel Kultur Indonesia ini mereka ada beberapa varian. Yang pertama ada low, ada high, sama ada slip on. Kebetulan gue yang ngambil yang low. Langsung aja kita bahas sepatunya, mulai dari boxnya dulu. Untuk packaging boxnya, di sini kita dapat double box. Ini tuh gunanya buat ngejaga box aslinya itu nggak rusak atau nggak penyok pas lagi pengiriman. Ini juga cukup bagus menurut gua. Sekarang kita lihat aja box aslinya kayak gimana. Di sini ini udah gua buka sebenarnya. Sebentar ya. Nah, seperti ini boxnya. Seperti ini boxnya. Untuk boxnya di sini ODM pakai warna hitam dan ini bahannya masih standar. Tapi yang unik di sini, ini ada kayak semacam gantungan. Jadi kalau misalkan kalian beli ODM nggak usah pakai plastik, mungkin bisa. Jadi bisa ditenteng kayak gini aja sih. Ya ini lumayan lah. Walaupun yang pakai box kayak gini tuh bukan cuma ODM. Kayak ada Brodo Vulcan kemarin gue beli itu boxnya sama kayak gini. Cuma untuk kualitas boxnya ya beda-beda lah ya. Di atasnya ada logo ODM Footwear dan dikasih kayak aksen batik gitu. Untuk di sampingnya ini ada logo ODM Footwear dan di sini ada tag boxnya. Nah, di sini ada ukurannya 42. Ini udah cukup lengkap ukurannya. Ini ada namanya Kultur Indonesia. Ini ada logonya mereka. Yang kurang itu mungkin kayak gambar mungkin ya, sama tulisan Made in Indonesia lah minimal. Tapi ini udah cukup lumayan keren sih. Sekarang kita coba buka boxnya. Dalam paket pembeliannya di sini kita dapat dua stiker. Ini tuh stiker gambar sepatunya, cuma yang high dua-duanya. Ini yang digambar sama gambar sepatu kalau nggak salah. Di sini kita juga dapat ini kayak semacam member card gitu. Yang gue dengar-dengar kalau misalkan kita bisa ngumpulin 3 atau 5 gitu, kita dapat sepatu mungkin ya. Cuma kalau misalkan gue salah coba dikoreksi. Di sini juga dapat dua gini. Ini semacam kayak sertifikat. Di sini tuh menjelaskan tentang si batik Pradanya. Dua-duanya sama. Harusnya mungkin yang satunya itu menjelaskan tentang shoes-nya ya. Jadi gambar dari shoes-nya itu artinya apa? Harusnya sih gitu mungkin. Di sini gue juga dapat insole. Ini insole aslinya. Kalau misalkan yang ada di sepatunya itu insole dari Mr. Getske, itu double insole gitu. Untuk shoes paper atau selimut dari sepatunya ini udah lumayan bagus. Ini udah print-printan, tapi menurut gua agak kurang lebar aja atau kurang panjang gitu, jadi agak sedikit kecil menurut gua. Oke, ini dia sepatunya. Kita coba buka ya. Ini coba masukin dulu deh. Oke, ini dia sepatunya. Untuk ukurannya di sini ODM ada dari ukuran 39 sampai 44. Kebetulan gue ngambil yang ukuran 42. Dan ini ukurannya itu true size. Jadi untuk part 2-nya itu 27 cm. Untuk detail dari artikel Kultur Indonesia, ini tuh uppernya ini pakai bahan kanvas dan dilapisi sama batik Prada. Jadi ini tuh tebal banget. Mungkin untuk pemakaian pertama sampai ketiga mungkin ini masih kaku. Tapi nggak tahu untuk pemakaian kalau misalkan kalian pakai terus-terusan mungkin kayaknya harusnya sih nggak kaku sih. Di bagian eyelid, shoes sama gini heel counternya ini tuh pakai bahan suede dan ini suede-nya tuh cukup tebal banget.
jadi ya nggak murah lah ya kelihatannya. Untuk stitchingnya di sini juga udah cukup rapi, dan untuk lem-lemannya ini agak sedikit yang keluar-keluar, tapi ya nggak masalah sih, nggak kelihatan juga. Untuk lesnya di sini kita dapat warna hitam. Niatnya itu awalnya pertama kita dapat double lace. Yang pertama itu warna hitam dan yang kedua itu warna putih kalau nggak salah. Dan akhirnya diganti jadi pakai double insole. Untuk eyelidnya di sini ini tuh warna hitam, dan ini eyelidnya cukup bagus. Ini keras banget. Harusnya sih kalau misalkan menurut gua kalau misalkan dikasih warna kayak gold gitu kayaknya agak bagus sih. Cuma mungkin agak keramaian. Tapi ya kayak gini udah bagus sih. Untuk jumlah eyelidnya untuk yang low itu ada 7. Kalau misalkan yang high itu ada 8, biasa standar. Di bagian belakangnya sini ini ada kayak aksen webbing gitu. Ini mungkin untuk apa ya gunanya? Kalau misalkan kalian pakai sepatu, ini bisa ditarik gitu mungkin ya. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya untuk apa. Mungkin ya untuk mempermanis aja gitu kali. Kalau untuk lidahnya di sini sama seperti sepatu-sepatu pada umumnya. Ini masih pakai bahan woven, tapi menurut gue ini agak ke bawahan aja, jadi nggak kelihatan gitu. Harusnya agak naik dikit mungkin ya. Dan dibaliknya juga ini udah ada tag dari sepatunya. Di sini ada ukurannya 42. Ini udah cukup bagus lah. Pakai bahan kayak sablon gitu ini. Cuma ya itu, ini masih agak turun banget ke bawah, jadi kalau ngeliat itu susah gitu. Mungkin coba untuk dinaikin lagi aja kali untuk artikel selanjutnya. Untuk shoes atau just stripnya di sini, ini seperti yang tadi gue bilang, ini tuh pakai bahan suede. Dan kalau misalkan kalian lihat, ini tuh kayak agak sekilas agak mirip sama ini Onitsuka. Tapi menurut mereka ini tuh kayak ada artinya tersendiri. Untuk yang garis ke bawah ini tuh diartikan tinta goresan batik. Sedangkan corak yang kayak gini, ini tuh diartikan sebagai canting. Jadi kolaborasi. Jadi dua ini tuh kayak kolaborasi dari goresan canting gitu sih. Gue juga nggak tahu dari mana. Itunya ya menurut mereka seperti itu. Yang unik dari artikel Kultur Indonesia ini, untuk yang low itu di sini kita dapat zipper. Kalau misalkan yang high itu kita dapat kayak semacam strap gitu sini. Cuma gue sih agak kurang suka untuk yang high. Jadi gue ngambil yang low aja, ini kayak ada zipper gitu. Jadi kelihatan keren aja sih. Tapi minusnya untuk batik Pradanya itu jadi agak kurang kelihatan karena ketutupan sama si zippernya. Untuk bagian insole-nya di sini kita dapat yang dari Mr. Getske dan yang tadi yang gue udah tunjukin nih, pas lihat ya. Nah, ini dari Mr. Getske, bisa lihat ya. Ini tuh udah empuk sih, harusnya sih kalau misalkan pakai ini udah nyaman banget sih. Nah, untuk insole-nya itu di sini ada kayak semacam sablonan ODM footwear. Untuk bagian midsole di sini pakai bahan rubber, dan ini juga udah pakai sistem vulcanize sama kayak sepatu-sepatu yang lainnya. Ini masih pakai patternnya Vans kayaknya. Untuk lem-lemannya di sini udah cukup bagus, tapi ada beberapa bagian yang masih ada kelihatan kayak lem-lemannya gitu keluar. Ya, tapi nggak apa-apa. Untuk bagian bumpernya di sini dikasih warna yang berbeda. Ini pakai warna hitam. Di bagian tukepnya ini tuh ada tambahan rubber lagi. Ini pakai model kayak half moon gitu, mirip-mirip kayak kompas. Heel padnya ini tuh polosan aja kayak gini, nggak ada apa-apa. Untuk midsole-nya di sini ada minusnya. Di sini tuh kayak ada semacam kayak ungu-ungu gitu. Dari punya gue sih alhamdulillah cuma sedikit yang ungu. Cuma untuk teman-teman PO yang lain itu tuh ada yang ungu-ungunya tuh berlebih banget gitu, kayak kelihatan aja. Ya gue nggak tahu juga sih bisa dihilangin apa enggak. Harusnya sih bisa kalau misalkan kalian coba cuci dengan benar, mungkin bisa hilang. Untuk bagian outsole-nya ini masih pakai bahan rubber dan ini dikasih warna hitam. Ini sih kalau menurut gua kayak patternnya si Adidas Superstar. Kalau misalkan salah coba dikoreksi aja. Sekarang kita coba bandingin aja sama artikel ODM yang pertama. Ini namanya Patriot. Ini kalau menurut gua ini tuh bisa dibilang kayak produk gagal si ODM. Soalnya bentuknya itu beda banget sama pas waktu sampelnya. Dan ini tuh banyak banget dramanya waktu pas bikin artikel Patriot ini, yang dimana banyak banget miskomunikasi dari pihak owner sama pihak vendornya. PO untuk artikel Patriot ini tuh lebih dari 3 bulan bahkan ya waktu itu. Di sini gue cuma mau ngasih keresahan gue aja waktu pas pertama kali ikut PO yang artikel Patriot ini. Yang pertama itu di waktu. Untuk waktunya kayak yang tadi gue bilang,
Ini tuh lumayan lama banget, melenceng dari perjanjian awalnya. Kalau misalkan awalnya tuh kalau nggak salah 3 minggu, terus jadi akhirnya sampai 3 bulan kayak gini. Terus hasilnya menurut gue ini tuh jauh banget dari ekspektasi, mulai dari bahan, cuttingan, kerapihan, ya pokoknya hampir semuanya itu kayak melenceng aja gitu dari yang pertama kali kita lihat dari sampelnya. Nah, untuk PO yang kedua ini kan katanya mereka udah pindah dari vendor yang pertama. Jadi ini tuh dikerjain tuh di vendor baru. Kalau untuk sepatunya, jujur ini gue puas banget sama yang hasil vendor yang kedua. Mungkin ini sepatu yang menurut gue ada nilainya. Karena apa? Yang pertama itu karena dia mengangkat budaya batik. Terus juga kualitas bahannya bagus. Cuttingan dan stitchingnya juga cukup rapi. Lem-lemannya juga aman. Pokoknya keren banget lah untuk yang ini. Nah, untuk keresahan yang PO kedua ini juga lumayan banyak. Menurut gua nih ya, mohon maaf kalau misalkan gua kritik sedikit. Keresahannya itu buat orang-orang yang ikut PO-nya. Jadi kalau untuk PO yang pertama ini lama karena si vendornya. Kalau untuk yang PO kedua ini lama karena ownernya. Jadi ownernya itu lama banget ngirim sepatunya. Gua nggak paham dia punya kesibukan lain atau punya banyak urusan. Tapi yang gua dan teman-teman PO pertanyakan itu harusnya dari pihak ownernya itu ngasih alasan yang logis biar kita tuh nunggunya tuh juga enak, nggak emosian. Karena kan kita nggak tahu nih barang udah jadi tapi nggak dikirim-kirim itu kenapa gitu loh. Mungkin kalau seandainya si ownernya juga enak diajak komunikasi, ya kita fan-fan aja sebetulnya. Tapi ini malah nggak ada kabar dan sampai sekarang bahkan ada yang belum dapat sepatunya. Di sini gue bicara bukan cuma buat gue doang, tapi gue mewakili teman-teman PO yang ikut kemarin. Ya kita juga resah juga sebenarnya. Yang gue takutin ke depannya brand ini tuh nanti bakalan jelek namanya gitu. Kalau misalkan si ownernya itu nggak ada komunikasi sama kita yang ikut PO. Karena menurut gue brand ini tuh punya potensi besar di dunia sepatu. Terbukti pas pertama kali diumumin tanggal PO-nya kapan, ini tuh langsung sold out kurang dari 1 menit kok nggak salah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue share buat kalian tentang sepatu ODM ini. Overall gue suka sama sepatunya. Ini tuh sepatu yang bagus, yang ini ya. Ini tuh cocok banget buat kondangan karena ada aksen batiknya. Untuk harganya sendiri yang low itu di harga 300.000. Untuk yang high itu di harga 325.000. Yang slip on itu 270.000 kalau nggak salah. Harusnya untuk kedepannya ODM ini mau ngeluarin artikel baru. Cuma gue nggak tahu kapan bakal rilis lagi. Kalau misalkan ODM ngerilis artikel baru, mungkin coba gue ambil lagi. Gue pengen tahu kayak gimana untuk kedepannya. Dan untuk kedepannya semoga ODM bisa lebih meningkatkan dari segi material, bahan maupun desain. Dan semoga untuk kendala teknisnya juga diperbaiki lagi. Mungkin untuk yang sekarang coba buat pelajaran aja. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang sepatu ODM Footwear ini, kalian bisa cek di Instagramnya di @odmfootwear. Nanti juga bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Gue minta maaf kalau misalkan gue banyak kesalahan. Gue juga minta kalian buat tulis saran di kolom komentar gue. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang beda pendapat sama sepatu ini, boleh tulis di kolom komen. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng mungkin. Atau kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau request gue buat bahas sepatu lokal apa, coba tulis aja di komen. Nanti kalau misalkan gue ada rezeki, ya coba gue bahas. Oke, support terus sepatu lokal, bangga buatan Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.